yang menyerap nutrien-nutriennya nih. Oh iya. Bagian-bagian ini yang menyerap, ibaratnya inilah yang menyerap makanan-makanan ikan, menyerap oksigen. Jadi secara tidak langsung, pelan-pelan ikannya nanti bakal nggak ada ya. Iya. Jadi ini semuanya nih di bawah sini nih getah semua. Dan sebenarnya untuk proses sortir awal, batang-batang besarnya pada cepet copot nih di sini. Kalau tadi waktu pas pertama kali baunya masih bau getah kalau menurut saya, tapi ini iya udah wangi. Berarti memang tingkat kesulitannya beda-beda. Kalau untuk golok katanya bisa 30-an ya 30-an. satu hari. Kalau kujang Kalau kujang maksimal 3 pembuatannya dalam satu hari. Nggak kalah sama luar negeri. Keren, keren banget. Nah, situ Bagen dia terletak di Garut. Ini misalnya dia diapit di antara 3 gunung. Papandayan, Gunung Guntur, dan di belakangnya Cikuray. Nah, ada satu permasalahan di sini yang lagi happening nih, apa? Terlalu banyaknya enceng gondok. Jadi enceng gondoknya di sini overpopulasi. Kita semuanya tahu kalau enceng gondok dalam jumlah sedikit itu bagus sebagai rumah ikan. Tapi lihat, 70% dari area situ Bagenit ini tertutup oleh enceng gondok. Nah, ini yang udah mulai disikapi. Satu persatu masyarakat udah mulai kerja sama, minggir-minggirin. Jadi enceng gondoknya dipecah, dibawa ke pinggir. Nah, itu nanti ditimbun dan bisa dijadikan sebagai kompos. Lihat, itu semuanya enceng gondok semua. Airboat yang dirancang khusus untuk perairan dangkal ini menjadi alat kami untuk mendorong enceng gondok. Kami akan memecahnya ke tepi situ agar mudah diangkut ke darat. Nih, jadi saya ini lagi ada di atas airboat. Nah, cara kerjanya sendiri airboat ini berfungsi untuk memecah karena enceng gondok ini sendiri rapat jalinan akar di bawahnya. Jadi begitu dipecah dengan airboat, nanti begitu sampai ke pinggir itu akan didorong pakai rakit oleh masyarakat. Nah, jadi di sini gotong royong. Begitu didorong pakai rakit, nanti sampai ke tepi daratan itu diangkat semuanya pakai tangan. Kerjanya masih manual, ini keren loh ini. Lihat, sementara ini semuanya masih ketutup enceng gondok. Saya nggak kebayang ini kapan selesai, kapan bersih dari enceng gondoknya. Masih banyak kerjaannya kayaknya. Kandungan nitrogen, fosfat, dan potasium yang tinggi dalam air mempercepat perkembangan tanaman yang berasal dari famili Pontederiaceae ini. Eceng gondok akan bertambah banyak sepanjang musim hujan dan berkurang saat kandungan garam naik pada musim kemarau. Nah, jadi tadi kalau misalnya dibilang dia proses perkembangbiakannya itu cepat, setelah yang panjang-panjang ini mati, tumbuhnya begini, seperti terbalik ya. terbalik dia. Kayak Ini kebalik kan ya. Dia jatuh ke bawah, yang ini tumbuh lagi di atas. Nah, Ini sudah 2 lapis ini. ini yang nanti akan menyebabkan pendangkalan ya Pak, yang turun ke bawah ya, Ini ke dasar ya. turun ke bawah. Ini yang menyerap nutrien-nutriennya nih. Oh iya. Bagian-bagian ini yang menyerap, ibaratnya inilah yang menyerap makanan-makanan ikan, menyerap oksigen. Jadi secara tidak langsung, pelan-pelan ikannya nanti bakal nggak ada ya. Iya. Saat pertumbuhan eceng gondok tidak terhambat, jumlah cahaya yang masuk ke dalam perairan terhalang sehingga tingkat kelarutan oksigen menurun berikut komoditas perairan. Evaporaspirasi atau penguapan yang besar dari daun eceng gondok bahkan turut andil dalam proses pendangkalan perairan. Di Provinsi Jambi, 48.000 benih ikan koan atau grass carp ditebar untuk menjadi pemakan akar eceng gondok. Bagi nelayan situ Bagendit, 20 tahun terakhir ini ikan semakin susah didapat.
Panjang jaringnya berapa meter, Pak? 10. Bapak, nanti garis lurus gitu aja ya, lurus. Iya. Jadi kan tadi awalnya kita pasang di ujung sana tuh, itu ada tiang pancangnya. Jadi begini, ini tiang pancang, disangkutin jaring, lalu ditarik, nanti berapa meter dipasang lagi jaring. Nah, panjang jaringnya sendiri ini 10 meter. Nah, jadi posisinya itu tergantung arah angin ya. Iya. Ini kita lagi dibawa ke sana, jadi nanti pasangnya merata begini. Dengan harapan ikan-ikan kan juga berenangnya ngikut arus tuh. Jadi waktu pas di bawah, itu berharapnya sih nyangkut di jaring. Nah, jadi ya, ini kalau misalnya dilihat, ini bambu tingginya hampir 2 meter lebih. 2 meter. Nah, ditancepinnya itu di pas di tengah-tengah ya. Iya, pas gitu ke bawah semeter, ke atas semeter. Ini kalau misalnya dirasa nih waktu pas begini, nah itu lumpur semua bawahnya. Iya, lumpur. Kalau digini lagi masih lebih dalam lagi Bapak ya. Dalam, paling 3 meter lah. Ini salah satu akibat dari enceng gondoknya juga nih, pendangkalan. Dulu katanya ini lebih dalam ya Pak? Dalam dulu mah. Itu kan belum ada Enceng ya. eceng. Nah ini sekarang Kan galunggung, masih tutup galunggung. Kabut galunggung kabutnya. kita mau lihat yang kemarin sore Bapak Obim pasang ya. Sana, sana. Iya. Ada sebelah sana. Baik. Mari kita ke sana. Dasar perairan menjadi berlumpur akibat pembusukan daun eceng gondok sehingga menyulitkan mobilitas rakit nelayan. Kedalaman situ Bagendit dalam 20 tahun terakhir berkurang dari 8 meter menjadi hanya sekitar 3 meter. Ini Pak, yang dipasang kemarin ini. Jadi memang di sini nggak jauh-jauh gitu lokasi pasang jaringnya. Karena kalau misalnya kita lihat, daerah yang terbuka, space atau area yang terbukanya itu sedikit sekali dibandingkan oleh area yang tertutup oleh eceng gondok. Jadi kalau misalnya pasang jaring memang di situ-situ aja jadinya. Nah ya, digoreng kering ya. Setiap nelayan umumnya memiliki beberapa jaring yang secara bergantian dipasang di situ Bagendit. Jaring akan dibiarkan selama 12 jam. Ini kelihatan warna gabusnya, jadi memang dataran itu berpengaruh dengan warna ikannya. Jadi kalau misalnya dasarnya lumpur, saya pernah juga mancing gabus di daerah Papua. Nah itu gabusnya warna sisiknya lebih terang. Nah kalau ini gelap banget. Nah jadi memang ini salah satu cara dia beradaptasi, nyaru juga dengan air bawahnya. Tapi memang biasanya gitu ya Pak, banyak yang udah mati ya. Kalau menurut saya nih, kayaknya ikan yang dulu ada itu kan mas, sepat, jolong-jolong ya Pak. Tapi kalau sekarang kan seringnya dapatnya gabus sama nila. Yang 3 itu tadi udah jarang ya. Kayaknya bukannya musnah juga enggak, tapi feeling saya dia mungkin ada di sana-sana tuh. Karena wilayah situ Bagendit ini sendiri 125 hektar luasnya. Tapi 70-80% ketutup sama eceng gondok. Jadi Bapak Obin cuma bisa nyarinya di sekitaran sini aja ya. Sini aja. Mungkin kalau misalnya nanti ini suatu saat jadi bersih, semua dibersihin, ada ya Pak? Ada pasti sampai ujung juga bisa. Bayangin, dulu biasanya per hari dapat 2-3 kilo ikan. 3 kilo. Ini Bapak Ombit juga ikut ngebersihin eceng gondok juga ya? Iya, ikut. Nah itu negatif, sisi negatif dari eceng gondok ini. Jadi masyarakat di sini yang biasa nyari ikan jadi susah aksesnya. Iya. Ini diambil? Iya. Sok, ayo kita ambil.